Shalom. Bertemu kembali dengan saya, Jamie Suhadi, dalam acara Ada Harapan. Ya, ingat, di dalam Yesus selalu ada harapan. Memang betul saya mau mengingatkan kita semua bahwa hidup kita ini hanya karena anugerah, hanya karena kebaikan Tuhan. Saudara, saya mau ingatkan kembali, karena kasih karunia kita menerima kehidupan. Apa yang mati, apa segala sesuatu dalam hidup ini, bahwa sampai hari ini kita bisa nikmati ini semua karena kebaikan Tuhan. Itu sebabnya tidak ada yang perlu kita sombongkan, tidak perlu ada yang kita banggakan, tidak perlu ada yang kita hebat-hebati bahwa kalau kita berhasil, puji Tuhan. Kalau hidup kita diberkati, puji Tuhan. Ya, tetapi ingat, ya, kalau hidup kita diberkati, maka Tuhan punya tujuan. Untuk apa? Saudara dan saya menjadi saluran berkat untuk menolong mereka yang kekurangan. Mengapa orang lain diberkati, kita tidak? Mengapa orang lain, orang-orang yang percaya Tuhan bukakan jalan, kenapa saya tidak? Mari kita mau belajar tentang itu. Ya, supaya hidup kita ini tidak terus-menerus dalam kekhawatiran, apalagi menghadapi akhir zaman ini. Oke, topik hari ini adalah Tuhanlah yang berperang menggantikan kita. Apa maksud daripada topik ini saya bawakan? Supaya kita punya keyakinan tenang menghadapi dunia ini, menghadapi keadaan. Di antara kita sekarang ini hidup dalam keadaan tertekan, hidup dalam keadaan depresi yang berat. Ya, mungkin ada di episode lain saya katakan, saudara, sekarang rumah sakit penuh. Ya, di mana-mana rumah sakit penuh. Kenapa? Karena banyak orang yang sakit. Dan menurut ilmu kedokteran, faktor seseorang sakit lebih banyak dipengaruhi oleh apa? Pikirannya. Kata dokter, 60-70% seseorang mengalami sakit itu lebih banyak kepada faktor pikiran. Ya, karena faktor ketakutan, faktor depresi, tekanan yang berat itu membuat seseorang sakit. Mengapa? Ya, karena seringkali orang yang karena sudah merasa tidak punya pengharapan, mengalami kelemahan, begitu ada virus sedikit dia langsung sakit. Itu akibat daripada dia depresi, tertekan. Tapi kalau orang yang punya kuat, punya semangat, punya pengharapan, ada virus sedikit tidak akan jatuh sakit. Kenapa? Karena dia kuat. Dia lawan virus itu sehingga dia nggak jadi sakit. Lihat di penjara-penjara, kebetulan saya melayani penjara. Sekarang penjara begitu penuh. Kalau kita baca di koran juga ada penjara di mana seharusnya cuma diisi oleh kurang lebih 300 orang. Tetapi justru isinya sampai 1.800 orang. Melebihi kapasitas. Kenapa? Karena memang akhir zaman. Di mana manusia semakin brutal, semakin jahat, semakin orang sekarang ini karena putus asa, tidak tahu bahwa ada Tuhan yang siap menolong dia, tidak mengerti bahwa ada Tuhan yang pembela, ada Bapa yang sangat amat baik, ada Tuhan yang selalu mengerti keadaan kita, ya, yang tidak pernah membiarkan kita, nggak mengerti. Sehingga yang terjadi adalah banyak berusaha dengan manusianya. Ya, berusaha dengan cara manusia, bahkan kadang-kadang kalau sudah pikiran gelap, sudah nggak punya pikiran apa, karena melihat kebutuhan anak, di rumah nggak ada susu, nggak ada makanan, dia merampok, dia mencuri, dia melakukan kejahatan. Bahkan saudara lihat sekarang ini di mal-mal, yang berbuat kejahatan siapa? Ibu-ibu rumah tangga yang mencuri. Ya, semua itu terjadi kenapa? Karena tidak tahu satu hal, bahwa sebenarnya ada Yesus, ada Isa yang sudah datang ke dunia menolong kita. Bahkan kita tidak tahu bahwa sebenarnya di dalam kehidupan ini, ya, menghadapi masalah, persoalan, situasi apapun, kita punya Tuhan yang siap sedia menolong kita.
Itu sebabnya dikatakan Tuhanlah yang berperang menggantikan kita. Ya, itu hal-hal seperti ini kita tidak tahu, mengakibatkan kita bekerja dengan cara kita. Kita menggunakan cara-cara yang kadang-kadang tidak sesuai, menghalalkan segala cara. Dan akibatnya pasti kita tahu, kalau berbuat jahat, berbuat salah, akibatnya apa? Melalui episode ini kita mau belajar, kita tidak perlu sampai harus berbuat kejahatan. Kita tidak perlu hidup ini sampai khawatir, nggak karuan, sehingga akhirnya kita hilang kontrol sampai berbuat yang jahat. Baik saudara, kita lihat apa yang firman Tuhan katakan di Filipi 1 ayat 28. Dan saya akan mengutip dari Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Demikian bunyinya. Hendaklah kalian selalu berani. Jangan takut terhadap lawan-lawanmu. Dengan demikian kalian menunjukkan bahwa mereka pasti akan kalah. Dan kalian akan menang. Karena Allah sendirilah yang memberikan kemenangan kepadamu. Wah, luar biasa. Ya. Nah, saudara, kita tahu bahwa lawan kita itu apa? Lawan kita itu sekarang yang jadi lawan kita adalah masalah, persoalan, tekanan, ya, penyakit, segala sesuatu. Di balik itu ada penguasa di udara, kuasa gelap yang membuat semua itu. Ya, saudara, di akhir zaman ini iblis sudah tahu bahwa waktunya tinggal sedikit. Sebentar lagi dia akan masuk. Ya, akan diikat masuk neraka. Maka dia sekarang ini berusaha mencari sebanyak mungkin korbannya. Pengikut-pengikutnya. Supaya ikut dia bawa ke neraka. Nah, bagaimana caranya? Yaitu apa? Dengan membuat masalah, kesulitan, tekanan-tekanan kepada orang Kristen termasuk. Ya, termasuk orang Kristen, orang percaya, supaya tekanan-tekanan itu membuat orang Kristen jadi lemah, orang percaya jadi tidak percaya lagi. Nah, tadi dikatakan hendaklah kalian selalu berani. Jangan takut terhadap lawan-lawanmu. Saudara, hal ini bisa terjadi kalau kita menyadari bahwa di dalam hidup kita ada Roh Allah yang selalu siap menolong kita. Betul tidak? Ya, kalau kita tidak menyadari bahwa di dalam kita ada Tuhan, ada Roh Allah yang siap menolong kita, maka kita akan kalah. Ya, di episode lain saya sudah berbicara bahwa Roh Tuhan, Roh Kudus itu adalah penolong kita. Maka di episode ini kembali saya mau mengingatkan kita semua, pemirsa yang dikasihi Tuhan, bahwa engkau tidak sendirian. Dengar baik-baik. Di dalam menghadapi kehidupan ini, engkau tidak sendirian. Tetapi ada Roh Allah, ada Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, yang siap sedia menolong kita 24 jam 7 hari, dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun juga. Dengar baik-baik. Ya, supaya kita punya keyakinan. Itu sebabnya dikatakan, hendaklah kita dengan berani. Jangan takut terhadap masalah, persoalan, penyakit atau apapun yang sedang kita hadapi. Dengan demikian dikatakan, kita akan menunjukkan kepada mereka kuasa-kuasa gelap itu atau masalah itu bahwa mereka pasti kalah. Kitalah yang menang. Ya, kita yang menang. Tetapi yang diingatkan di sini adalah bahwa kemenangan, keberhasilan, kesembuhan, kekuatan, apapun yang kita terima itu bukan karena kita hebat. Tetapi semua itu dikerjakan oleh Tuhan, oleh Roh Allah yang ada di dalam kita. Ayo bilang sama kiri kananmu, sama suamimu, istri, anak-anakmu. Ayo jangan takut mulai sekarang. Kita punya Roh Allah yang akan membela kita. Ya, yang akan berperang menggantikan kita. Merebut kemenangan buat kita. Dan kalau di Kejadian di Lama dikatakan bangsa Israel hanya menonton Allah yang berperang dan kemudian
bangsa Israel tinggal apa? Mengambil jarahan hasil perang. Nah, saudara, saya mau katakan apa yang diceritakan di Kejadian Lama itu sekarang ini sebenarnya sedang juga terjadi bagi kita yang percaya. Sedang terjadi juga bagi kita yang bergantung kepada Tuhan, yang percaya bahwa Tuhan sedang berperang menggantikan kita menghadapi masalah-masalah kita. Saya tidak tahu masalahmu. Saya dan tidak mau tahu masalah saya apa. Saya tidak mau tahu persoalan, tekanan, penyakit atau apapun yang menekan saya. Saya tidak mau tahu. Yang saya tahu cuma satu, apa? Di balik itu ada kuasa ilahi yang menyertai saya sehingga saya tidak sampai tergeletak. Ya. Saya hanya ingin sampaikan kepada kita hari ini, pemirsa yang dikasihi Tuhan, jangan melihat masalahmu jadi besar. Kalau engkau fokus kepada masalahmu, kalau engkau fokus kepada penyakitmu, engkau akan tergeletak. Engkau akan timbul khawatir, engkau akan timbul kebingungan. Merasa nggak sanggup. Memang betul kita nggak sanggup. Memang betul kita terbatas, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi, saudara yang dikasihi Tuhan, kita punya Roh Allah yang ada di dalam kita. Dan dengan jelas dikatakan, dialah yang akan memberikan kemenangan itu buat kita. Artinya, dialah yang akan berperang buat kita. Artinya apa? Pada waktu kita nggak sanggup, dia yang akan memberikan kita kesanggupan itu. Ya, kalau kita baca di Yohanes 14 ayat 26 dikatakan Roh Tuhan itu yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Mengajarkan segala sesuatu. Jadi tidak ada hal yang terlalu besar bagi Tuhan. Amin. Bukankah Tuhan kita maha besar? Maha kuasa? Ya. Jadi artinya masalah kita kecil. Ya, dia berkuasa untuk menyelesaikan semua itu. Itu sebabnya kalau kita baca bahwa dikatakan apa? Di Yesaya dikatakan apa? Bahwa Tuhan sanggup membuat jalan di padang gurun. Membuat sungai di hutan belantara. Dia sanggup menyediakan yang terbaik. Bahkan di Korintus dikatakan, apa yang tidak pernah kau pikirkan, apa yang tidak pernah kita bayangkan, kita dengar, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Persoalannya percaya atau tidak. Persoalannya adalah apakah engkau yakin bahwa apa yang dijanjikan itu menjadi kenyataan dalam hidupmu. Sebenarnya simple. Apa semudah itu hal itu terjadi? Saya jawab iya. Karena apa? Ini firman. Ini janji Tuhan. Bukan kata saya. Kan kata Tuhan tadi. Di Roma 8 ayat 28 dikatakan apa? Dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, persoalannya adalah ada syaratnya. Yang mengasihi Dia dan mengetahui rencana Allah. Terpanggil sesuai rencana Allah. Nah, yang menjadi permasalahan, kita mengalami kekalahan, kita mengalami kegagalan. Kenapa? Karena kita tidak tahu rencana Allah yang baik itu. Kalau saudara menyadari rencana Tuhan yang baik itu dalam hidupmu, kalau saudara punya keyakinan saudara orang yang dikasihi dan saudara mengasihi Dia, yaitu apa? Dengan ketaatan, dengan ketundukan, dengan kepasrahan kepada Dia, saudara akan melihat Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Kenapa? Karena kita adalah anak Allah. Saudara yang kasih Tuhan, seharusnya kita ini, hidup kita ini harus tenang. Hidup dalam damai sejahtera. Hidup dalam iman, keyakinan. Tidak perlu korupsi. Tidak perlu sikut sini, sikut sana. Tidak perlu harus berbuat jahat. Karena kehidupan kita ini pasti dipelihara oleh Tuhan. Kita lihat Matius 6 ayat 31 bunyinya demikian. Janganlah apa? Khawatir. Jangan berkata apa? Apa yang akan kita makan? Apa yang kita mau minum? Apa yang akan kita pakai? Dikatakan hal-hal itu selalu dikejar oleh siapa?
orang-orang yang tidak mengenal Allah. Padahal dikatakan, Bapakmu yang di surga tahu bahwa kalian memerlukan semuanya itu. Kira-kira apa maksudnya? Saudara, melalui ayat ini sebenarnya Tuhan kita lagi diingatkan adalah, apa iya Tuhan gak tahu bahwa kita perlu makan? Apa iya Tuhan mau membiarkan engkau telanjang, tidak berpakaian, engkau tidak punya tempat tinggal, gelandangan di pinggir jalan? Apa Tuhan tidak tahu bahwa engkau perlu minum, engkau perlu sesuatu? Apa Tuhan mau mempermalukan anak-anaknya, bahwa anak-anaknya menderita seperti itu? Apa iya Tuhan seorang Bapa yang baik, apa ia akan membiarkan anaknya seperti itu? Coba pemirsa, apakah ada pemirsa di rumah yang tega atau ingin atau berbahagia melihat anaknya gagal, anaknya menderita? Ada pemirsa? Saya yakin tidak. Orang waras, orang yang sehat pasti tidak mau. Dan orang yang waras, orang yang sehat, ya kalau melihat anaknya yang sedang sakit, pasti cepat-cepat bawa ke dokter. Kalau anaknya, ya apalagi masih bayi, sudah jam waktunya makan, nggak perlu anak itu minta makan, sudah disediakan. Betul nggak? Nah itu sekali lagi, firman Tuhan mengatakan, padahal Bapakmu yang di surga tahu bahwa kalian memerlukan semua kebutuhan di dunia. Tuhan tahu persis. Kalau Tuhan tahu persis, apa iya sekali lagi engkau akan dibiarkan? Bagaimana? Tidak kan? Bagaimana? Tidak kan? Tidak. Tuhan tahu persis. Kalau Tuhan, dengar, kalau Tuhan saja rela mati buat orang berdosa, di Roma dikatakan pada waktu kita masih berdosa, dia datang menebus kita, dia datang merebut kita dari si iblis, dia datang mati di kayu salib supaya kita mengalami yang baik. Apalagi sekarang kita yang sudah jadi anaknya. Dulu status kita adalah hamba dosa, kemudian dijadikan anak. Masa sudah diangkat jadi anak kemudian dibiarkan? Gimana? Adakah orang tua seperti itu? Tidak ada. Tidak ada. Pasti orang tua kalau berani mengangkat anak, karena dia mengasihi. Dia mengangkat seorang menjadi anaknya, maka orang yang sudah diangkat pasti akan dipelihara, dijaga, diberkati dengan luar biasa. Dilindungi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di mana posisi kita? Apa saudara yakin saudara adalah anak? Apakah saudara yakin saudara orang yang dikasihi Tuhan? Itu semua hanya saudara yang bisa jawab. Kalau saudara yakin adalah anak-anak Tuhan yang dikasihi, kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus khawatir? Kenapa kita harus bingung? Tidak. Saudara, sekali lagi itu semua tipuan si iblis. Ya, semua itu tipuan si iblis yang ingin kita jatuh, yang ingin membuat iman kita hilang, yang ingin membuat kita khawatir hidup kita dan tidak percaya lagi pada Tuhan. Tetapi saya berharap melalui episode ini, setelah kita dengar, kita tahu siapa diri kita. Mari tempatkan diri kita pada status yang benar, pada posisi yang tepat itu. Ya, mari. Saya mau tantang saudara yang mendengar di rumah. Apa saudara yakin anak Tuhan? Yes! Kalau saudara yakin engkau anak Tuhan, maka percayalah. Bapakmu yang di surga tadi dikatakan, dia tahu keperluanmu. Dia tahu kebutuhanmu. Dan adalah keinginan Bapa membahagiakan anak-anaknya. Jadi yang perlu kita lakukan apa? Jadi apa? Apa saudara? Mungkin ada pemirsa yang bertanya, Pak Jimmy kenyataannya saya nggak begitu. Pak Jimmy saya, Pastor Jimmy saya sekarang ini kok masih begini hidup saya. Betul? Coba kilas balik sedikit. Saudara yang mengatakan demikian. Apakah selama ini saudara betul-betul sudah
yakin Tuhan penolongmu? Apakah saudara sekarang ini mengikuti jalannya Tuhan? Tadi ya di Roma 8 ayat 28 dikatakan Tuhan akan turut bekerja bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang apa? Mengikuti rencana Allah, rencana Tuhan. Apakah kita sudah datang mengikuti cara Tuhan? Ya. Nah, saudara, kalau selama ini saudara tidak bisa pakai uang atau saudara nipu sini nipu sana, kacau keuangan, kemudian saudara bangkrut atau saudara mengalami kesulitan, jangan salahkan Tuhan. Karena itu kesalahan kita tidak mengikuti cara Tuhan. Tetapi mari sekarang, belum terlambat. Yang sudah berlalu berlalulah. Tetapi hari ini melalui kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berubah. Mari datang kepada Tuhan, mengikuti cara Tuhan. Apa cara Tuhan? Cuma satu, percaya kepada Dia. Bagaimana supaya bisa percaya dan tahu rencana Dia? Mungkin banyak yang bertanya di rumah. Banyak yang bertanya, bagaimana Pastor Jimmy supaya saya mengerti rencana Tuhan? Gampang. Bagaimana? Sediakan waktumu yang terbaik setiap pagi dengan Tuhan. Sediakan waktumu. Baca ini. Datang sama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Di bumi seperti di surga. Seperti yang Yesus ajarkan. Jauhkan dari mara bahaya. Dan cukupkanlah kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Serahkan. Dan itu saya lakukan Tuhan, saudara, setiap hari. Saya selalu berdoa apa? Tuhan, terima kasih. Hari ini hari yang luar biasa. Hari ini berkat-Mu selalu baru. Aku diberkati rohani dan jasmani. Pertemukan saya dengan orang-orang yang baik, yang benar, yang tepat. Jauhkan saya dari yang jahat. Dan Tuhan, saya percaya hari ini Engkau buka yang terbaru, yang terbaik buat saya. Dan pertemukan saya dengan orang-orang yang perlu diberkati. Supaya saya boleh menjadi saluran berkat. Saudara, itu saya lakukan setiap pagi. Dan saya perkatakan, kalau saya punya rencana, saya punya ingin sesuatu, saya selalu katakan kepada Tuhan, Tuhan, hari ini saya akan melakukan ini, dan ini. Dan saya percaya, Engkau yang akan buka jalan, Engkau yang akan memberikan hikmat, Engkau yang memberikan pengetahuan, Engkau yang akan memimpin semua jalan baik. Kalau tidak baik, tutup jalannya Tuhan. Batalkan, gagalkan. Tapi itu baik, berkati. Sertai saya. Saudara, itu yang saya lakukan. Sehingga di dalam perjalanan saya setiap hari, ya, pada waktu saya mengalami masalah, saya diingatkan, jangan takut. Engkau sudah berdoa, Tuhan menyertai-mu. Pada waktu saya diberkati, saya akan bilang, terima kasih Tuhan buat pintu yang sudah Kau bukakan. Terima kasih buat berkat-Mu. Saudara, jadi akibatnya adalah kita selalu menggantungkan hidup kita berjalan sejalan dengan rencana Tuhan. Jadi jangan ingin berkat Tuhan, tapi kita tidak pernah sediakan waktu buat Dia. Jangan kita datang sama Tuhan pada waktu punya masalah saja. Kalau waktu diberkati kita lupa, tidak, bukan itu. Ya, kalau kita selalu mau hidup dalam keadaan baik, ya, kita tahu bahwa Tuhan menggantikan kita, maka datanglah setiap pagi. Serahkan segalanya ke dalam tangan Dia. Dan saudara akan melihat Dia berperang menggantikan saudara dan saya. Dan saudara dan saya akan jadi pemenang. Amin. Oke, baik, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman yang Kau berikan melalui episode ini. Ajar saya Tuhan untuk percaya kepadamu Tuhan. Mempercaya segala kehidupan, persoalan masalah kehidupan ini ke dalam tangan-Mu. Dan saya tahu Engkau akan membela, menolong, menjaga, memelihara, memberkati saya. Dan menjauhkan saya, keluarga saya dari segala yang jahat. Dan saya akan diberkati untuk menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau masih ada yang bertanya, jangan segan-segan hubungi saya melalui SMS atau email di bawah ini. Dan boleh juga kunjungi website saya
di www.adaharapan.com. Terima kasih bersama saya Jimmy Swadi dalam acara Ada Harapan. Sampai ketemu di episode berikutnya. Shalom.